Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zar Albana selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hasil kerja kelompok 2 Bahasa Indonesia dengan materi penulisan ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun anggota kelompok 2 antara lain 1. Amanda Ismatun Nadia, 2. Orla Fiona Devin Lili Sabrina, 3. Waode Safinar, 4. Vika Ayu Pitaloka, 5. Aulia Ramadhani, 6. Vita Setianingsih, 7. Fauziah Laures, 8. Helen Tresika Sabatini, 9. Muhammad Dimas Al-Ghifari Perdana, 10. Ani. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan kepada Fauziah Laures untuk menyampaikan materi yang pertama. Saya akan menjelaskan pengertian dari ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD adalah pedoman resmi dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca secara baik dan benar, tanpa mengubah makna pada suatu kata atau kalimat. Selanjutnya ada penggunaan huruf. Penggunaan huruf vokal. Gabungan huruf vokal dibagi menjadi dua, yaitu monoftong dan diftong. Monoftong adalah perubahan bunyi dua huruf vokal menjadi satu bunyi huruf vokal. Contoh kalimatnya, urang keur belajar. Yang kedua ada diftong, yaitu perubahan bunyi satu huruf vokal menjadi dua bunyi huruf vokal. Contoh kalimatnya, saudara tadi dia masih terus saja meracau. Selanjutnya ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh kalimatnya, jangan merokok di rumah sakit. Yang kedua ada wahana bermain itu dibuat khusus untuk anak-anak disabilitas. Yang ketiga, beberapa hari ini rumah itu terlihat begitu sunyi. Untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Vika. Kepada Vika dipersilahkan. Huruf kapital merupakan huruf yang berukuran khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, unsur nama, orang, dan lain-lain. Digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh kalimat, garis bawah kita harus bekerja keras. Digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang atau julukan. Digunakan pada contoh kalimat, anak itu bernama garis bawah Syifa. Digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh kalimat, ibu berpesan, petik, belajarlah garis bawah yang giat, nak. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara TV, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Contoh kalimat, film sayap-sayap patah diangkat dari kisah nyata. Digunakan untuk mengkhususkan atau menegaskan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh kalimat, huruf Z merupakan huruf terakhir dalam alfabet. Untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, contoh kalimat, ibu mundut gendis ing peken. Ungkapan dalam bahasa Jawa yang artinya ibu membeli gula di pasar. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh kalimat, huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab.
seperti contoh berikut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vita. Kepada Vita dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi landasan dalam pembentukan kata turunan. Berikut bentuk-bentuk dari kata dasar. 1. Kata dasar ditulis secara mandiri. Contoh kalimat, ibu sedang masak opor. Kedua, kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang diberi imbuhan, digabungkan, dan dibentuk ulang. Berikut bentuk-bentuk kata turunan. 1. Kata berimbuhan. Contoh kalimat, rumah di depan gedung itu dijual. Kedua, bentuk ulang. Contoh kalimat, kupu-kupu yang lucu. Ketiga, gabungan kata. Contoh kalimat, ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah usaha memenggal atau memotong suku kata agar dapat ditulis dengan ejaan yang baik. Berikut bentuk-bentuk pemenggalan kata. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Contoh kalimat, kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemenggalan kata pada kata berimbuhan. Contoh kalimat, pria itu sedang mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya. Ketiga, singkatan tidak dipenggal. Contoh kalimat, Pak Budi telah bekerja selama 3 tahun di BKKBN. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Kata depan. Kata depan adalah kata yang digunakan pada bagian depan dari sebuah kalimat atau kata. Berikut bentuk-bentuk kata depan. DI. Contoh kalimat. Mainan itu berantakan di mana-mana. Contoh kalimat. Adik diantar ayah pergi ke sekolah. Dari. Contoh kalimat. Putri berasal dari Riau. Kata partikel. Kata partikel adalah kata yang disebut juga kata tugas yang memiliki bentuk khusus lebih ringkas. Berikut bentuk-bentuk kata partikel. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh kalimat, kalaupun dia tidak datang, aku akan memaafkannya. Partikellah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh kalimat, bacalah surat itu dengan baik. Partikel per ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contoh kalimat, obat tersebut harus dikonsumsi sebanyak 2 tablet per harinya. Kata singkatan. Kata singkatan adalah bentuk pemendek kata atau kalimat yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Berikut bentuk-bentuk dari singkatan. Singkatan nama gelar. Contoh kalimat. Dr. Rizka bekerja di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Singkatnya nama orang dalam bentuk inisial. Contoh kalimat. Bapak itu sering dipanggil STA yang memiliki kepanjangan Sultan Takdir Alis Jahbana. Singkatan dalam penulisan alamat. Contoh kalimat. Rumahku berada di Gang Kelinci. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Helen. Kepada Helen dipersilahkan. Penulisan angka. Angka adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Berikut bentuk-bentuk penulisan angka. 1. Angka Romawi digunakan sebagai lambang, bilangan, atau nomor. Contoh kalimat, ruang mawar berarti di nomor 3. Angka untuk menyatakan ukuran. Contoh kalimat, gula pasir itu beratnya 3 kg. Angka bagian dari alamat. Contoh kalimat,
Rumahnya berada di Jalan Raya Damai nomor 12. Penulisan bilangan. Bilangan adalah suatu konsep berupa angka yang digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari manusia. Berikut bentuk penulisan bilangan. Bilangan dalam teks contoh kalimat, kita menonton film itu sampai 5 kali. Bilangan berupa angka pada awal kalimat. Contoh kalimat sebanyak 1.850 peserta mata siap mengikuti rangkaian acara. Bilangan dengan menggunakan angka Romawi. Contoh kalimat sejarah dan kebudayaan Islam periode klasik abad 7. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan kata sebelumnya. Bentuk-bentuk kata ganti antara lain ku. Contoh kalimat sawah itu telah kujual. Kau. Contoh kalimat seharusnya kau tidak melakukan hal itu. Ku. Contoh kalimat bukuku tertinggal di loker kelasmu. Contoh kalimat rumahmu sangat rapi dan wangi. Ya, contoh kalimat pakaiannya terlihat seperti Cinderella. Selanjutnya, saya akan membacakan materi berikutnya. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Berikut bentuk-bentuk kata sandang. 1. Si. Contoh kalimatnya, dalam cerita itu, si Pitung berhasil menolong penduduk. 2. Sang. Contoh kalimatnya, sang surya telah bersinar. Kemudian, saya akan membacakan materi tentang penggunaan tanda baca. Tanda titik. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik adalah simbol akhir dalam kalimat. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda titik. 1. Tanda titik pada akhir kalimat. Contoh kalimatnya, Rina sedang mengerjakan tugas di perpustakaan. Titik. Yang kedua, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar rincian atau bagian. Berikut contoh dari penulisannya. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Ani. Kepada Ani dipersilakan. Maaf, materi selanjutnya akan saya bacakan lagi. Terus yang ketiga ada tanda titik digunakan di belakang angka terakhir pada nomor dalam perincian. Berikut contoh kalimatnya. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ani. Kepada Ani dipersilakan. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, bilangan. Contoh kalimat, kegiatan itu dipublikasikan melalui media sosial, televisi, dan surat kabar. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti kata tetapi. Contoh kalimat, saya ingin mengantar kamu pulang, tetapi saya sedang terburu-buru. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum dan sesudah kata seru seperti aduh. Contoh kalimat, aduh telingaku sakit. Tanda titik koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Berikut bentuk-bentuk tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Contoh kalimat, cuaca masih mendung. Para ibu belum menjemur pakaian. Selanjutnya, tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Contoh kalimat sebagai berikut bisa dilihat di slide.
Yang terakhir, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh kalimat bisa dilihat di slide juga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Waude Safinar. Kepada Waude Safinar dipersilahkan. Tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda yang digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh kalimat, kemarin ibu berhasil membeli ayam goreng. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contoh kalimat, anak-anak itu bermain di lapangan. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata ataupun ungkapan. Contoh kalimat, ayah sedang mengukur jalan. Tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh kalimat, kapan kita pergi ke acara itu? Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimat ada di bawah. Tanda seru. Tanda seru adalah tanda baca yang digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh kalimat, perhatikan contoh berikut. Tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh kalimat, penyebab terjatuhnya akan ditindaklanjuti. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ucapan yang tidak sesuai dalam dialog. Contoh kalimat, sudahlah, toh kita tidak merugi. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contoh kalimat, kamera siap. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dimas. Kepada Muhammad Dimas dipersilakan. Tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda baca yang digunakan pada akhir suatu pertanyaan, pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Contoh kalimat, aku membutuhkan alat tulis, buku, pensil, dan pulpen. Tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contoh kalimat, perpustakaan kampus Unisa tutup pada jam 17 waktu Indonesia Barat. Tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh kalimat sebagai berikut. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contoh kalimat sebagai berikut. Tanda pisah digunakan di antara... Hah? Gimana ini? Sorry, lanjut. Lagi nggak sih? Biar dipotong dulu yang tadi. Yuk kita tanggung. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan seperti tanggal, bulan, dan tahun. Contoh kalimat sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Orla. Kepada Orla dipersilahkan. Sik.
tadi sih bagianku keterangannya typo loh itu. Habis ini dibenerin PPT ini. Yo. Udah. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku adalah tanda yang digunakan untuk mengatur huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang dituliskan orang lain. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku digunakan untuk mengatur huruf kata dan kelompok kata. Contoh kalimat, mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara berintegritas. 2. Tanda kurung siku digunakan untuk mengatur keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh kalimat, terdapat 5 unsur komunikasi dalam model Laswey 2. Buka kurung pembahasan selengkapnya dapat disimak di bab 1. Buka kurung halaman 15 tutup kurung. Lanjut. Tanda apostrof. Tanda apostrof adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh kalimat berikut. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengatur keterangan tambahan seperti singkatan. Contoh kalimat, situs resmi WHO atau World Health Organization menyediakan peta interaktif yang memberikan angka global terbaru berdasarkan kasus COVID-19 yang terjadi di setiap negara. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengatur keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh kalimat, Raja Ampat atau salah satu kabupaten di Papua merupakan salah satu destinasi favorit wisata di Indonesia. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengatur kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh kalimat, toko akan kembali dibuka pada dalam kurung tanggal 18 November 2022. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan kepada Vika. Vika dipersilahkan. Tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda yang digunakan untuk mengempit huruf kata atau kelompok kata. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam penulisan alamat. Contoh kalimat, rumah si Ani berada di Jalan Merah 3 garis miring 9. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap contoh kalimat, buku, dan garis miring atau majalah. Tanda garis miring digunakan untuk mengempit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kekurangan atau kelebihan. Contoh sebagai berikut. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang digunakan sebagai pengampit kutipan langsung yang berasal dari seseorang. Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda petik. Tanda petik digunakan dalam penulisan ungkapan. Contoh kalimat, petik kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, petik. Kata ketua KONI, tanda petik digunakan untuk mengempit judul film. Contoh kalimat, film, tanda petik Ainun dan Habibie, tanda petik. Diangkat dari kisah nyata, tanda petik digunakan untuk mengampit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Contoh kalimat, dia terlalu tampan dengan potongan rambut. Tanda petik mulet, tanda petik. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda yang digunakan untuk mengampit petikan yang terdapat dalam petikan lain.
Berikut bentuk-bentuk penulisan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengambil petikan. Contoh kalimat, tanya prajurit yang ketakutan itu. Tanda petik, kau dengar bunyi. Petik 1, dor, petik 1. Tadi, tanda tanya petik. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal adalah tanda yang digunakan untuk mengambil petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Berikut bentuk penulisan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengambil petikan. Contoh kalimat, tanya prajurit yang ketakutan itu. Tanda petik, kau dengar bunyi, petik 1, petik 1, tadi. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengambil makna atau penjelasan kata atau singkatan. Contoh kalimat, money, politik. Tanda petik, politik, uang, tanda petik. Serapan umum. Berikut bentuk kata gabungan AI. Contoh kalimat, trailer film-film sayap-sayap patah membuat semua orang menjadi penasaran. Gabungan huruf AU tetap AU. Contoh kalimat, aura anak itu selalu terlihat luar biasa. Huruf F tetap F. Contoh kalimat, fosil manusia purba ditemukan di Jawa Tengah. Serapan khusus. Berikut bentuk-bentuk kata serapan khusus. Untuk serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur serapan tidak diubah. Contoh kalimat, bayi itu lahir pada bulan Ramadan. Konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Contoh kalimat, aki mobilmu harus segera diganti. Deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U. Contoh kalimat, kita harus melaksanakan sholat fardu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.